Saudara setuju dengan saya bahwa masa sulit membuat banyak orang percaya sudah tidak betah di dunia? Kesulitan-kesulitan hidup membuat kita jadi merindukan surga lebih lagi. Apalagi kalau kita dengar khotbah-khotbah tentang surga di mana di sana nggak ada air mata. Di sana nggak susah payah, semuanya indah. Nah itu sebabnya saya mencatat bahwa masa sulit membuat banyak orang percaya sudah tidak betah di dunia dan merindukan masuk surga secepatnya. Itu yang saya lihat dalam diri banyak orang. Nah sekarang yang menjadi masalahnya adalah ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan ingatkan ayat ini. Coba lihat saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 dan ayat 18. Ini adalah salah satu cuplikan dari doa Yesus kepada Bapanya saat itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15. Firman Tuhan berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Sedangkan kita ingin check out dari dunia ini secepatnya. Betul gak itu? Kita ingin supaya kalau bisa pengangkatan secepat mungkin. Supaya kita gak menderita. Nah, ternyata aneh. Di sini Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi, ini doanya, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Loh, berarti dengan kata lain Tuhan tidak mau ambil kita sesegera mungkin. Perhatikan, kenapa? Karena ternyata dalam ayat 18 firman Tuhan berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, apa saudara? Ke dalam dunia. Berarti dengan kata lain, dari ayat ini sebenarnya Tuhan punya kepentingan lewat keberadaan kita di dunia. Lihat ini saudara. Masih ingat Roma pasal 12 ayat yang pertama yang sangat terkenal? Mengapa Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita? Coba saudara renungkan dulu. Kenapa dia nggak minta uang, nggak minta harta, nggak minta emas, nggak minta yang berharga bagi kita? Tetapi ternyata kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama, firman Tuhan bilang persembahkanlah apa saudara? Tubuhmu. Nah pertanyaan saya adalah mengapa Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh? Simple. Yang pertama. Yohanes pasal 4 berkata Allah itu roh. Nah untuk sampai Tuhan melakukan sesuatu apa yang jadi kehendaknya berarti dia butuh tubuh. Yang kedua karena ternyata Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan kepala tanpa tubuh? Dan apa juga yang bisa dilakukan oleh tubuh tanpa kepala? Jadi dengan kata lain, saudara perlu paham bahwa ternyata Tuhan punya kepentingan lewat kehadiran kita di dunia. Nah itu sebabnya tadi pagi saya upload ini di IG saya. Kalau saudara mungkin membacanya. Tuhan sebenarnya membutuhkan kita bukan saat kita berada di sorga. Coba saudara renungkan dulu. Tuhan membutuhkan kita bukan saat kita berada di sorga. Tetapi saat kita masih berada di dunia. Karena keberadaan kita adalah ternyata perpanjangan tangannya bagi dunia yang terhilang. Saudara nangkep dulu sini, renungkan dulu. Jadi kalau kita nanti ke sorga, udah di sorga, kita udah gak dibutuhin sama Tuhan loh. Mau ngapain di sorga? Mungkin saudara bilang mau memuji dan menyembah Tuhan. Malaikat suaranya lebih baik dari saudara. Betul gak sampai di sini? Berarti dengan kata lain sebenarnya, jangan cepat-cepat pengen masuk sorga. Saya ulang sekali lagi. Jangan cepat-cepat pengen masuk sorga. Karena ternyata Tuhan ingin supaya kita menyelesaikan sesuatu waktu kita berada di dunia. Jelas di sini. Nah mengapa waktu saya renungkan ini Tuhan singkapkan ini. Lihat ini. Ternyata Tuhan membutuhkan kita di dunia ini bagi kepentingannya. Apakah itu? Ada dua. Ternyata demi dia dapat dikenali. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata demi kehendaknya dilaksanakan. Nah sangat disayangkan, saya melihat bahwa ada banyak sekali orang Kristen justru yang hidup terus memikirkan dirinya. Kita terus memperjuangkan kepentingan kita, padahal sebenarnya Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Nah saya melihat bahwa selama ini ada banyak sekali orang percaya yang selalu bilang gini, hari ini Tuhan mau berkati saya apa? Hari ini Tuhan mau nyenengkan saya apa? Nah kita lupa bahwa ternyata ingat kekristenan itu dari dia, oleh dia, bagi dia.
Nah sementara saya renungkan ini, sadarkah saudara bahwa Tuhan membutuhkan saudara dan saya di dunia ini? Amin. Kenapa? Apa yang dia butuhkan dari kita? Yang pertama, demi dia dapat dikenali. Sekarang, kalau tanpa kita, dia bisa dikenali nggak? Dia mengerjakan sesuatu dalam hidup kita supaya dunia bisa melihat. Masih ingat pengalaman dari Yusuf? Orang Mesir itu bisa lihat Tuhan dalam diri Yusuf. Saudara setuju dengan saya bahwa Tuhan ingin supaya dunia itu bisa lihat Yesus dalam diri kita? Yang kedua, demi kehendaknya dilaksanakan. Nah, apa sih kehendaknya? Lihat ini. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kalau saudara masih ingat ayat yang sangat terkenal ini, amanat agung ini, coba kita lihat ayat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, apa saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti dengan kata lain, dengar baik-baik. Tuhan mau kita ada di dunia untuk memenuhi amanat agung. Saudara setuju dengan saya enggak? Bahwa kalau sampai kita belum diangkat ke sorga, berarti Tuhan masih butuh kita. Kalau saudara masih hidup, suka atau tidak, senang atau tidak, Tuhan masih butuh kita. Kalau Tuhan gak butuh kita, dipanggil kok. Nah itu sebabnya hari ini, saya mau ajak untuk saudara mikir gini. Sudahkah saudara berbuah buat Tuhan? Tuhan kasih makan kita tiap hari, Tuhan kasih pelihara kita tiap hari, sebenarnya buat apa sih? Sorry to say, saudara belajar firman, sebetulnya buat apa sih? Cuma membuat jadi lebih tahu? Menurut saya enggak.